Dia menemukan gadis itu, dia pun mengatakan kepada sang ayahnya, ayah, Ananda sudah menemukan gadis itu. Siapa itu? Gak usah takut, aku akan melamarnya. Nah, akhirnya pun sang Jayaprana diminta untuk membawa sang gadis tersebut. Akhirnya dibawa ke kerajaan, ke istana. Ditemukan kepada ayah angkatnya. Setelah dilihat oleh sang ayah angkat, ternyata sang ayah angkat itu sang raja. Dia terpesona dengan kecantikannya, dan setelah dia keluar dari istana, dipanggillah para patih-patihnya. Patih, kumpul. Engkau ini bagaimana? Kau nggak tahu kok di negeriku ini ada orang cantik seperti Layon Sari. Nah, ternyata si raja itu merasa pingin memiliki gadis tersebut. Nah, ini saya di video kan ini. Nah, ternyata sang ayah ini dia ingin supaya Layon Sari tidak dimiliki oleh putra angkatnya. Dengan segala cara dirayu-rayu Layon Sari. Nah, ternyata Layon Sari tetap cinta kepada sang Jayaprana dan dinikahkanlah. Nah, setelah pernikahan tadi pagi, sorenya Jayaprana langsung diperintahkan oleh ayahnya untuk menuju ke suatu tempat yang dimana di sana katanya ada tentara-tentara yang akan menyerang kerajaan Buleleng lah, mungkin seperti itu, atau suatu kerajaan yang dimana itu adalah siasat daripada ayahnya supaya dijauhkan atau dipisahkan. Dan di sana pun direncanakan akan dibunuh. Dan akhirnya lah sang Jayaprana pun dia, karena itu perintah dari ayahnya, padahal itu akan akan dilakukan malam pertama. Jangan ngomong jorok. Enggak, ini kan tadi pagi kan nikahnya, malamnya harus. Nah, disitulah akan banyak terbunuhnya para kafir-kafir direncanakan. Loh iya. Iya. Nah, lanjut. Si Jayaprana diperintahkan untuk ke suatu tempat untuk menghalang penjajah atau yang ingin menyerang kerajaan tersebut. Nah, si Jayaprana pun bingung. Dia baru aja nikah, tetap dan akan diperintahkan seperti itu. Nah, tapi dia tidak bisa menolak perintah dari sang ayahnya atau sang raja. Akhirnya beliau meminta izinlah kepada istrinya, wahai istriku, wahai adindaku, wahai bebekku, aku mendapatkan perintah dari ayah, dari raja untuk menghadang penjajah. Bagaimana menurutmu, istriku? Aku ikut. Jangan ketawa dong. Kok sepi? Pada tidur kan? Lagi serius. Enggak nih, Ima takutnya dia bercanda nih. Dengerin, kirain pada tidur. Matanya tutup, telinga sedengar. Oh gitu ya. Takutnya dia bercanda nih. Nah, sang Layon Sari mendengar kata-kata dari suaminya, jangan Kakanda, aku nggak rela. Tapi suaranya, mohon maaf ya, suaranya seperti ini dan jadi harusnya jadi putri dong. Seharusnya. Nggak boleh. Ulang, coba sekali lagi. Gimana? Jangan Kakanda. Jangan Kakanda. Banyak di Jogan sana itu kan banyak ya yang bodinya di pendengar radio. Ini ya supaya ada sedikit. Ternyata di Bali ada cerita cinta yang. Nah, akhirnya sang istri ini, jangan Kakanda, aku mendapatkan firasat yang nggak enak. Aku tidak rela. Suaranya. Oh ya, suaranya. Aku nggak rela. Atau Ustaz Ahmad aja ya begitu. Masya Allah. Aku nggak rela. Aku takut. Aku nggak rela. Aku nafsiyah gitu. Dia yang biasa aja lah dia. Kok kita nggak perpisahan? Ya, yang penting ngerti aja. Ya. Aku nggak rela karena aku mendapatkan firasat yang nggak enak Kakanda. Nah, disitulah kebimbangan yang dirasakan oleh Jayaprana. Istrinya pun tidak mengizinkan, sedangkan dia mendapatkan petugas dari ayahnya. Akhirnya beliau mengambil bunga yang ada di sana, yang ada di tamannya atau di halaman rumahnya. Kakak Adinda, aku tidak akan apa-apa.
aku memberikan sekuntum bunga ini untukmu karena bunga ini akan menjadi bukti atau menjadi tanda. Apabila perjalananku nanti berjalan dengan lancar, dengan selamat, aku akan pulang dengan selamat. Engkau lihat saja bunga ini, kalau bunga itu tidak layu. Tetapi kalau bunga ini layu, berarti aku ada apa-apa di sana. Nah, dengan dikuatkan seperti itu oleh suaminya, akhirnya pun diterima bunga itu dan berjalanlah Jayaprana dengan beberapa tentara, dan di situ ada patih yang namanya Sawung Galing. Kita ambil kiri, Mbak. Gelisah berangkat, ternyata di satu tempat di sana si Jayaprana itu, karena itu berjalannya di hutan dan di belakang ada patih. Di situ beliau langsung diserang dengan senjata tajam, mungkin kris atau tombak dari belakang. Zup. Ternyata senjata itu tidak mampu menembus tubuh daripada Jayaprana. Nah, berulang kali patih itu karena sudah perintah dari raja untuk membunuh Jayaprana, berulang kali diusahakan untuk membunuh, tetapi beliau pun tidak bisa. Ada apa patih? Kenapa engkau membunuhku menggunakan senjata itu kepadaku? Nah, beliau tidak mengatakan apa-apa, tetapi akhirnya beliau menceritakan bahwa ini perintah dari raja, dari ayahmu. Kalau ayahmu itu ingin engkau dibunuh karena ayahmu tidak senang engkau memiliki istri yang sangat cantik jelita. Mungkin kecantikannya di sini kalau dibandingkan di sini ada kayaknya yang sangat molek, sangat cantik. Nah, akhirnya pun Jayaprana pun beliau akhirnya tidak ya di depan kita kanan, mohon maaf sambil mengarahkan jalan arah Jimbaran mutar. Maaf untuk ceritanya Oke, dilanjut lagi. Nggak apa-apa ya, walaupun suaranya agak bising gitu ya. Suara saya ini memang suara yang sangat nggak enak. Emang tetapi... iya emang itu sadar diri ya. Sebentar. Sadar diri. Ya macet ya. Mudah-mudahan saya masih dipakai lagi sama baju Mursia. Dipakai lagi. Bahaya nih. Maksudnya dipakai kembali lagi gitu. Diculik ya. Orang diculik ya. Oke, lanjut ke cerita lagi. Akhirnya sang patih cerita kalau dia disuruh orang raja. Lanjut. Nah, ternyata si Jayaprana tidak bisa disembunyikan oleh senjata tajam yang dimiliki oleh patih karena beliau sangat sakti terkenal. Nah, akhirnya sang patih pun menceritakan bahwa niat membunuhnya itu karena perintah dari raja langsung, karena sang raja ingin memiliki istri daripada Jayaprana. Dan akhirnya pun Jayaprana merasa tidak bisa menolaknya karena dia pun berhutang nyawa kepada ayahnya sangat besar karena beliau ditinggal oleh orang tuanya seperti itu, dan diangkat menjadi raja dan menjadi orang yang sangat luar biasa di kerajaan. Nah, akhirnya pun beliau karena tidak ingin mendurhakai atau tidak ingin sang ayahnya marah, akhirnya beliau pun mengambil keris pusaka beliau sendiri, dan beliau pun menancapkan yang kerisnya itu tidak besar, kecil ya. Saya lihat sendiri itu kecil segini kerisnya, dan masih ada di rumah saya. Hah? Menghayal. Bukannya di bawah. Yang dibawa beda kerisnya. Ini yang di rumah. Ya, nah keris itu akhirnya ditancapkan ke tubuh beliau dan beliau pun meninggal di sana atau mati. Dan bunganya layu. Dan yang bunga dipegang oleh Lensari itu layu, tetapi bunga itu keris itu dicabut oleh salah satu pengiring atau pengawal daripada Jayaprana yang setia kepada Jayaprana, dan dia lari pulang ke istana dan memberikan kabar kepada istrinya, yang dimana Lensari sudah melihat bunganya layu dan ini gusar, bingung. Ternyata datang utusan atau pengiring daripada suaminya yang mengatakan bahwa Jayaprana sudah meninggal, atau mati. Mohon maaf, agama Hindu memang tidak ada menggunakan meninggal. Sudah mati. Kenapa suamiku? Kenapa suamiku? Beliau dibunuh, diperintahkan oleh raja karena raja pingin engkau menjadi istrinya. Akhirnya dia marah, dan kerisnya pun diberikan, keris yang tadi menancap di tubuh Jayaprana itu dia berikan kepada istrinya. Nah,
Dan akhirnya pun beliau memegang keris itu, dan ternyata memang benar raja pun menuju ke kediaman kediaman Lion Sari. Dan yang Sari pun dia tidak mau karena raja ingin menjadikan dia istrinya, dia tidak mau. Dan terus raja itu memaksa, sampai gila raja itu karena tergila-gila dengan kecantikan paras daripada Lion Sari. Dan ini kita putar kanan insyaallah.